Halo para penggemar Geprofis, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gerak lurus. Terutama yang saya jelaskan adalah gerak lurus beraturan dan saya fokuskan pada pembacaan grafik. Nah, gerak lurus beraturan yaitu gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kalau kita rumuskan S sama dengan V kali T, di mana S itu bisa jarak tempuh atau perpindahan satuannya meter, sedangkan V itu kelajuan atau kecepatan satuannya meter per sekon, T itu waktu tempuh satuannya sekon. Nah, grafik hubungan antara S dengan T, grafiknya berupa garis lurus seperti ini ya, tapi miring. Kenapa? Karena ini T-nya pangkat 1, begitu ya, jadi grafiknya ini miring secara linear seperti ini. Kalau kita mau mencari kecepatan, itu bisa pakai tan alfa atau gradien dari garis miring ini. Nah, ini kalau miring ke kanan, berarti V-nya positif, gradiennya positif, artinya bahwa benda ini, kalau kita contohkan mobil, ini berarti mobil bergerak ke arah timur atau ke arah kanan. V-nya positif. Kalau negatif berarti bergerak ke arah barat atau ke arah kiri gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita misalkan punya grafik seperti ini, S terhadap T ya, ini ada SO-nya itu maksudnya posisi awal mobil terhadap misalkan pangkal koordinat. Jadi tidak dimulai dari pangkal koordinat, pada T0 ada posisi awal SO. Nah, terus kemudian posisinya ini terus menuju pangkal koordinat. Nah, itu artinya bahwa gradien garis ini negatif. Berarti kalau begitu kecepatannya negatif juga. Karena kecepatan negatif berarti dia bergerak ke arah kiri atau ke arah barat. Jadi mobil ini bergerak ke arah barat. Kalau mencari kecepatannya bisa pakai tan alfa. Kalau pakai sudut lancipnya boleh pakai min tan theta begitu ya. Oke, kalau S terhadap T grafiknya seperti ini juga boleh ya, tidak masalah. Nah, kalau ini SU-nya tidak sama dengan 0 berarti ada posisi awal terhadap pangkal koordinat pada T sama dengan 0. Kalau mencari V tetap tan alfa ya. Nah, ini grafiknya garisnya miring kanan, itu gradiennya positif, V-nya positif. Berarti mobil sedang bergerak ke kanan atau ke arah timur. Nah, sedangkan grafik hubungan V terhadap T ini karena V-nya kan konstan ya, kecepatannya tetap, sehingga tidak naik tidak turun seperti ini. Nah, misalkan dalam waktu selang T1 berapa jarak yang tempuh? Kalau tanya jarak tempuh itu gampang, yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva. Karena kalau kita lihat di sini ya, yang vertikal ini V kan, yang horizontal itu T, V kali T itu S, tapi secara matematika lebar kali panjang itu luas, sehingga S itu adalah luas daerah di bawah kurva. Tadi saya sudah ingatkan ya, kalau V positif itu artinya dia bergerak kanan atau ke timur, kalau V negatif berarti ke kiri atau ke barat. Nah, ini ada problem GLB diagram ST, ya, posisi melawan waktu. Nah, misalkan ini ada mobil bergerak ke arah timur. Mobil bergerak lurus di jalan raya mula-mula ke arah timur, grafik hubungan antara posisi E terhadap waktu seperti tampak pada gambar. Seperti ini ya grafiknya. Coba kita menafsirkan grafiknya step by step ya, supaya kita bisa memahami grafik diagram ST dari GLB secara baik-baik, secara keseluruhan. Oke, dalam selang waktu 0 sampai 4 sekon, ini apa yang terjadi? 0 sampai 4. Jarak tempuhnya berapa? Kalau dicari jarak tempuh ya 0 sampai 4, jarak tempuhnya 40 ini kan. Karena pada T0 dia di pangkal koordinat, misalkan pada T4 sekon dia menempuh ini 40 meter, berarti posisinya berada di 40 meter sebelah kanan pangkal koordinat. Nah, pangkal koordinat misalkan titik awal dari gerakan mobil ini. Jadi jarak tempuh itu 40 meter. Kalau selang waktunya dari 0 sampai 4 sekon. Nah, perpindahannya itu bagaimana? Nah, saya simbolkan delta S. Perpindahan itu adalah perubahan posisi. Pada T0 itu 0 di sini. Pada 4 detik posisinya 40. Jadi posisi akhir harus dikurangi posisi awal. Jadi 40 dikurangi 0 berarti 40 meter. Nah, ini tandanya positif, berarti dia sedang bergerak ke arah kanan, ke arah timur. Nah, kelajuan rata-rata itu dirumuskan VS per T, jarak per waktu. Jaraknya 40 tadi dibagi dengan waktunya 4 detik, karena selang waktu dari 0 sampai 4. Berarti kalau begitu 10 meter per sekon, itulah kelajuannya. Kalau kecepatan rata-ratanya, kita bisa rumuskan V delta S per delta T, perpindahan dibagi dengan selang waktu tempuh. Jadi kalau begitu delta S-nya tadi adalah 40, dibagi waktu tempuhnya 4 ya, dari 0 sampai 4. Itu 4 sekon, jadi kalau begitu hasilnya adalah 10 meter per sekon. Nah, ini positif ya, berarti diarah ke kanan atau ke timur. Mobilnya sedang berjalan ke timur. Oke, nah sekarang bagaimana kalau misalkan dalam selang waktu ini
4-8 skon. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat, dalam waktu 4-8 skon, ini tidak terjadi perubahan posisi. Jadi dia tetap di posisi 40. Artinya apa? Berarti benda ini dalam keadaan diam, ya kan? Dalam keadaan berhenti. Mobilnya berhenti, mungkin istirahat dulu dalam selang waktu 4-8 skon. Nah, jadi jarak tempuhnya nggak ada, 0 gitu ya. Perpindahannya berapa? Ya 0 juga, karena pada T4 itu 40 posisinya, pada T8 posisinya juga 40. Posisi akhir 40, posisi awal 40 dikurangi 0. Jadi tidak ada perpindahan. Kelajuan rata-rata jarak tempuh bagi waktu 0 bagi 4, 0. Nah, sedangkan kecepatan rata-ratanya V delta S per delta T 0/4 ya 0 gitu ya. Jadi kelajuan dan kecepatan rata-ratanya sama-sama bernilai 0. Berikutnya kita tinjau selang waktu ini 8-10 skon. Ya. Kalau ditanya jarak gimana? Jarak tempuhnya dari 8-10. Ini posisi di 8. Ini kan 40. Posisi di 10 itu 0. Berarti dia pindah ke posisi 0 dari 40. Berarti dia telah menempuh jarak 40 meter gitu kan ya. Perpindahannya berapa? Perpindahannya langsung aja. Delta S posisi akhir, yaitu di T 10 skon kan 0, di T 8 skon kan 40, berarti delta S-nya 0 kurangi 40, min 40. Kok min? Min itu artinya bahwa dia sedang bergerak ke kiri ke arah barat gitu. Kelajuan rata-ratanya itu S per T, jarak totalnya 40 tadi bagi T-nya 2 ya, karena 8-2 berarti selang waktunya 2, waktu tempuhnya 2 skon. Jadi hasilnya 20 meter per skon. Kalau kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi dengan selang waktu tempuh. Jadi kalau gitu min 40, ya tadi kan min 40 dibagi 2. Jadi hasilnya min 20 meter per skon. Tanda min ini menunjukkan bahwa mobil sedang bergerak ke kiri atau ke arah barat. Nah ini ya, tanda min artinya dia sedang kiri atau ke arah barat. Oke, sekarang kita tinjau dalam selang waktu 10-12. Nah, ini kalau 10-12 jarak tempuhnya berapa ya? Nah, ini dari 10 ke 12. Kalau kita lihat dari posisi 0 menuju min 40, berarti dia berarah ke mana? Ke barat, ke kiri. Jadi dia menempuh jarak ini 40 meter gitu ya. Nah, perpindahannya delta S, ya T pada 12 dikurangi T pada 10. Posisi pada T 10 skon itu kan 0. Posisi pada 12 min 40. Jadi posisi akhir min 40 dikurangi 0. Min 40 kurangi 0 ya min 40 meter. Kelajuan rata-ratanya S per T berarti 40 bagi 2, 20 meter per skon. Kecepatan rata-rata delta S per delta T min 20 bagi 2 berarti min 20 meter per skon. Tanda min ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia sedang bergerak ke kiri atau ke arah barat. Nah ini ya, sudah saya tulis. Berikutnya kita tinjau dalam selang waktu T4-12 ya, 4-12. Nah ini ya. Kalau jaraknya berapa? 4-12. Jaraknya itu berarti ya di sini, perhatikan 4-12. Ini kan diam dulu, dia diam, terus kemudian dalam selang waktu 8-10 dia menempuh jarak 40 kan. Jadi 10-12 menempuh jarak berapa? 40. Cuma arahnya ke kiri, ke barat. Jadi kalau begitu panjang lintasan yang ditempuh ya 40 tambah 40 80 meter. Ingat jarak itu panjang lintasan yang ditempuh. Perpindahannya min 40 dikurangi 40. Lah kan pada T4 ini posisinya di 40. Nah sedangkan pada 12 T ini posisinya di min 40 gitu kan ya. Jadi posisi akhir min 40 dikurangi 40. Posisi awalnya. Jadi ini min 80 meter. Tanda min menunjukkan apa? Perpindahan itu arahnya ke kiri atau ke barat. Nah, kelajuan rata-ratanya Vs per T, jadi 80 per 8 hasilnya 10 meter per skon. Kalau kecepatan rata-rata, delta S per delta T berarti min 80 per 8. Jadi ini hasilnya adalah min 10 meter per skon. Begitu. Nah, tanda min itu artinya dia sedang bergerak ke kiri atau ke arah barat. Oke, sekarang kita meninjau dalam selang waktu 0 sampai 16 skon. Nah, 0 sampai 16. Jadi keseluruhan waktu ini ya. Jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuhnya itu 40 tambah 40 tambah 40 tambah 40. Loh kok bisa? Perhatikan 0 sampai 4 jarak tempuhnya 40. Terus kemudian berhenti. Dari 8 sampai 10 skon dia kemana itu? Berarti dia berbalik arah ke pangkal koordinat. Nah, jadi kalau begitu menempuh jarak berapa? Yang 40.
Kemudian T 10 sampai 12 juga menempuh jarak 40 kan? Arahnya ke kiri, ke barat terus. Kemudian kemudian dia menuju pangkal koordinat. Ini berarti berbalik arah, ke arah timur gitu kan ya. Karena dari min 40 ke 0, jadi kalau begitu dia berbalik arah ke arah timur begitu. Jadi semua 40 ini 40, ini juga 40, 40, ini 40. Jadi kalau begitu total jaraknya itu 160 meter. Perpindahannya delta S, posisi awalnya di mana ini? Posisi awalnya di sini kan pada T0, 0. Posisi akhirnya di 16. Berapa posisinya? 0 juga. Berarti perpindahannya 0 kurangi 0, 0. Kalau kelajuan rata-rata ya jarak tempuh dibagi waktu tempuh. Berarti 160 dibagi 16. Waktunya kan 0 sampai 16, berarti kan 16 waktu tempuhnya. Jadi kalau begitu hasilnya 10 meter per sekon. Kalau kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi dengan selang waktunya, waktu tempuhnya. Jadi delta S-nya kan 0 tadi ya, dibagi 16, berarti hasilnya adalah 0. Jadi kalau begitu kecepatan rata-ratanya 0, tidak sama dengan kelajuan rata-ratanya. Oke, sekarang kita hadapi problem GLB diagram VT. Jadi tetap persoalannya ini mobil bergerak ke arah timur gitu ya. Grafik hubungan antara V dan T seperti ini ya grafiknya. 0 sampai 4 ini yang biru ya grafiknya, 4 sampai 8 ini, 8 sampai 14 itu. Kemudian yang ini 14 sampai 16 grafiknya warna biru. Oke, dalam selang waktu 0 sampai 14. Nah, ini yang kita tinjau ya. Dalam waktu 0 sampai 14. Berapa jarak tempuhnya? Nah, kalau jarak tempuhnya itu gampang. Berarti kalau ini diagram VT, kita cukup menghitung luas daerah di bawah kurva. Seperti yang saya jelaskan teorinya tadi. Jadi ini luas yang di atas, nah ini luas yang di bawah sumbu T gitu ya. Karena jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda, jadi kalau begitu tidak ada luasan positif negatif, semua nilai mutlaknya aja yang dijumlahkan. Jadi luas 1 ditambah luas 2. Nah, luas 1 ini luas persi panjang, berarti 40 kali 4 ini ya. Sedangkan luas yang kuning itu kan berapa ini? 40 dikalikan 6 ya. Oke, jadi ini kita hitung 160, yang ini kan 240. Jadi kalau begitu totalnya ada berapa ini? 400 meter. Itulah jarak yang ditempuh dalam selang waktu 0 sampai 14 kon. Nah, perpindahannya berapa? Nah, ini kalau perpindahan, hati-hati di sini. Ini perpindahan itu perubahan posisi. Pertama, benda bergerak ke arah kanan. Karena ini V-nya positif. Jadi mobilnya ke kanan berarti ke timur. Dari sini pada T8 sekon dia berbalik arah. Dia berbalik ke kiri. Kecepatannya min 40 ya, berarti itu berbalik arah ke kiri. 40, kemudian dia ke kiri terus, ini kiri terus, ya kan? Nah, sampai di T14 sekon. Jadi kalau dia berbalik arah, itu akan mengurangi posisi. Jadi kalau begitu, perpindahannya luas 1 dikurangi luas 2. Jadi kalau luasan di bawah sumbu T, itu harus negatif. Jadi kalau gitu hasilnya berapa ini? 160 dikurangi 240. Hasilnya min 80. Tanda min ini menunjukkan perpindahannya itu arahnya ke kiri. Ke kiri itu berarti ke barat ya. Nah, kalau ditanyakan kelajuan rata-rata, itu V sama dengan S per T. S-nya kan 400 tadi. Jaraknya ya 400. Waktu tempuhnya 0 sampai 14 ya 14. Jadi kalau begitu 28,6 meter per sekon. Itulah kelajuan rata-ratanya. Kalau kecepatan rata-rata, perpindahan dibagi waktu tempuh. Perpindahannya kan min 80 tadi ya, dibagi dengan waktu tempuhnya 14. Berarti min 5,7 meter per sekon. Tanda min ini hanya menunjukkan arah, bahwa kecepatan rata-rata itu arahnya ke kiri. Artinya mobil ini bergerak ke barat gitu ya. Nah, ini sudah saya tulis, tanda min itu artinya ke kiri atau sedang ke arah barat. Seperti itu. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.